Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung ya pada teman-teman yang sudah mendaftar workshop di Pekalongan. Workshop di Pekalongan tanggal 1 sampai 2 Juni 2024. Saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat bergabung. Nah, juga bagi teman-teman yang belum daftar juga masih ada kesempatan sampai di tanggal yang tertera di video ini ya. Anda bisa menghubungi panitia di nomor 0822 2622 0747. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para panitia, juga para IO dari UMG Pekalongan ya, khususnya Bapak Sa'dullah untuk yang menjadi wasilah untuk terselenggaranya acara ini. Oke, perkenalkan dulu saya Rizky, saya di sini konsultan dan praktisi digital marketing. Saya akan membimbing Anda selama 2 hari nanti di Pekalongan ya. Jadi materi ini saya buat untuk Anda tonton dulu, biar nanti ketika di workshop Anda sudah tahu apa yang dibahas gitu ya. Jadi ada datanya enggak kosongan, jadi sudah tahu apa yang dibahas. Nah, nanti juga setelah workshop akan saya si materi apa namanya akan saya pandu lewat Zoom meeting mungkin sebanyak 2 kali ya untuk saya putus dari acara ini ya. Oke, baik, untuk materi ini silakan dicermati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu peserta dan juga calon peserta. Oke, di sini juga ada modenya, ada sekitar berapa ini? 6. Ini nanti saya upload di Google Drive ya. Nanti bisa Anda download. Nah, ini saya upload di Google Drive, nanti bisa Anda download ya. Atau nanti minta tolong ke panitia, nanti bisa dikirim ke panitia apa di grup peserta nantinya. Oke. Di sini saya akan menyampaikan materi workshop, yaitu pertama-tama yang harus Anda siapkan adalah ketika Anda hadir nanti adalah Anda harus membawa laptop dan koneksi internet. Mungkin di lokasi ada koneksi internet, tetapi saya tidak menjamin stabil atau tidaknya gitu nih. Berikutnya, minta tolong disiapkan email dan produk minimal 5 foto. Kalau lebih ya monggo juga. Kalau misalkan varian produknya banyak Pak, Mas, varian produknya banyak ya. Misalkan kemeja batik ada sendiri, baju batik ada sendiri, terus mungkin tas batik ada sendiri ya. Silakan disiapkan di masing-masing variannya. Kemudian nomor HP dan link websitenya. Kalau tidak punya website, ya bisa link Shopee-nya, bisa link Tokopedia-nya, bisa link TikTok-nya. Oke, nanti di Pekalongan akan saya bahas sekitar 5 pembahasan pokok. Oke, yang pertama adalah riset kata kunci, bagaimana menemukan pembeli Anda. Yang kedua adalah praktek digital marketingnya, dari bikin artikel sampai postingnya. Nanti saya pilihkan media yang bisa masuk alamat Google ya. Oke, baik. Berikutnya adalah pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence digital marketingnya. Bagaimana kita nanti membuat artikel, membuat company profile, dan segala macam. Oke. Kemudian berikutnya ada posting otomatis dengan robot ya nanti. Robotnya ini memang berbayar, tetapi ada free trialnya. Jadi, kalau ini tidak saya wajibkan, tetapi nanti kita coba juga di hari ke-2 insya Allah ya. Kemudian cara membangun tim dari siswa magang SMK atau mahasiswa. Oke, nanti di modul juga sudah saya upload tadi ya di Google Drive ya. Ada surat magang untuk kampus, ada surat magang untuk SMK. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu bisnis kita, untuk membantu posting bisnis kita di internet atau di Google ya. Oke, saya buka materinya dulu ya. Ini sekilas pengenalan materinya. Nanti selengkapnya bisa kita ketemu di kelas ya, tanggal 1 sampai 2 Juni, oke, 1 sampai 2, oke, 1 sampai 2 Juni di Pekalongan nantinya, oke. Baik, kita mulai. Jenis pasar di dunia online. Pasar itu apa, Pak? Pasar itu bagaimana pembeli menemukan kita. Ada lewat Google, ada medsos, marketplace, dan grup jual beli. Oke, pertama-tama mungkin saya langsung ke materi risetnya dulu ya. Saya bahas sekilas, nanti selengkapnya bisa Anda temukan di kelas nanti ya. Oke. Sekaligus kalau Anda mau punya pertanyaan, Anda simpan nanti kita diskusi di kelas ya. Oke. Baik, berikutnya misalkan saya mau riset karena ini di Pekalongan ya, saya pakai batik ya, apa? Contoh batik. Oke. Riset itu kira-kira kalau Anda riset itu harus memandang dari sudut pandang calon pembeli. Di sini saya ketik misalkan persamaan kata. Oke.
Misalkan di sini saya ketik persamaan kata. Oke, misalkan apa? Baju batik. Yang jualan batik ya. Baju batik. Oke. Kira-kira kalau orang di Google, pola pikirnya orang konsumen, ketika dia beli baju batik itu ngetiknya apa? Gini, saya kasih perumpamaan, guys. Saya kasih perumpamaan, misalkan kalau riset itu kan gini. Jadi kalau riset itu usahakan memandangnya dari sudut pandang calon pembelinya Anda gitu ya. Misalkan kalau riset itu saran saya pakai yang quiz ini ya. Jadi biar datanya lebih murni. Karena kenapa? Karena kalau Anda login itu kan ada historinya ya. Misalkan saya buka google.co.id. Oke, ngeten nggih. Jadi, oh ini saya logout dulu. Jadi, kalau riset itu usahakan Gmail-nya harus keluar ya, biar datanya lebih logout ya. Nah, Gmail-nya harus keluar biar datanya lebih valid ya. Oke, tetap logout aja. Misalkan di sini, oke, saya ketik di sini air mineral. Oke, saya ketik gambar ya. Ini perumpamaan saja. Iya, saya ini. Misalkan di kepalanya orang, oke, kalau mau beli air, ngetiknya apa? Bisa ngetik air mineral, bisa mengetikkan air minum, bisa mengetikkan air aqua, bisa mengetikkan air segar, bisa orang ngetik misalkan kalau mineral water gitu ya, pure mineral, pure water gitu ya. Itulah, nah itu adalah istilah atau persamaan kata yang digunakan orang untuk mencari produk kita. Nah itu namanya persamaan kata. Nah itu semakin banyak kata yang Anda sebutkan itu maka semakin banyak pembeli yang bisa kita dapat gitu. Misalkan ini contoh saja ini, misalkan sandal bahagia. Nah, mungkin asing ya di telinga kita ya. Misalkan sandal bahagia gini ya, oke. Di kepalanya orang ngetikkan apa kira-kira? Sandal kayu? Boleh nggak? Ya boleh. Sandal bulu boleh nggak? Ya boleh. Ya, kita. Itulah istilah yang dipakai orang untuk mencari produk kita. Nah, itu yang kita harus gali dari riset ini. Jadi, riset ini membantu kita untuk mencari ide kira-kira pembeli kita itu ngetiknya apa. Misalkan boleh nggak ngetiknya sandal apa ini? Sandal untuk ke masjid. Nah, boleh. Itu kan hanya penyebutan. Nah, sandal bagia. Oke, oke. Ya, sekarang kembali ke topik utama adalah di sini saya ngetik baju batik. Oke. Nah, di sini. Boleh nggak saya mengetikkan kemeja batik? Boleh dijawab ya, atau di komen, atau mungkin nanti di WA, atau mungkin nanti ketemu di kelas nih. Boleh nggak saya ngetik kemeja batik? Ya boleh, kenapa tidak ya? Baju batik di sini aja. Kemeja batik. Saya besarkan dulu fontnya ya biar kelihatan. Gitu. Oke, gini. Terus apa lagi kira-kira? Kain batik boleh? Ya boleh saja, kenapa tidak? Oke, terus apa lagi? Kira-kira istilahnya baju batik, kemeja batik, kain batik, baju batik lengan panjang, batik motif pekalongan gitu nggih. Misalkan batik motif pekalongan. Nah, ada. Nah, ini intinya selama ada yang mengetikkan di sini itu bisa kita pakai kata kuncinya ya. Nah, oke, batik motif pekalongan. Kita rekap dulu di sini. Oke, nah gitu ya. Boleh nggak saya mengetikkan batik khas Pekalongan? Kira-kira boleh, Bapak Ibu sekalian? Ada nggak kata kuncinya? Nah, ini namanya kata kunci. Kata kunci itu apa yang di kepalanya orang ketikkan di Google ya. Itu. Selama muncul di sini itu namanya kata kunci. Misalkan batik khas, ah, ternyata masing-masing daerah ya batik yang khas dan Pekalongan ada di sini. Berarti Pekalongan juga banyak pencarian batik. Begitu nggih? Nah, nanti. Nah, ya. Batik khas Pekalongan. Batik batik motif Pekalongan gitu nggih.
Oke, misalkan gini ya. Nah, setelah ini kita buktikan di Google ya, Google Trend. Ada Google, ada namanya Google Trend. Nanti saya jelaskan perbedaannya, perbedaan dasarnya. Oke. Di bab riset ya, saya lompat langsung ke bab riset ya, karena ini kan materi preview aja. Nanti materi selengkapnya. Oke, tools untuk riset ada saran dari Google, nah kayak barusan tadi ya. Kemudian Google Trends. Oke, baju batik, kemeja batik, dan lain-lain ya. Oke, baik berikutnya. Saya kembali ke Google-nya tadi. Gitu. Poin untuk riset itu ada persamaan kata, buying keyword, kata target, oke, manfaat atau varian. Ada empat variabel ya atau empat jenis kolom. Kita buat di sini persamaan kata, terus di sini buying keyword, terus di sini mungkin tadi apa ya? Manfaat. Kalau batik mungkin lebih ke motifnya ya atau varian motif gitu ya. Kayak. Kalau materi ini Anda praktekkan sebelum masuk kelas ya lebih bagus lagi, malah enak nanti di kelasnya tinggal diskusi aja sama saya. Oke. Oh, saya save dulu ya, jangan lupa setiap perubahan disimpan ya. Nanti jadikan misalkan saya taruh oke dokumen saja. Kasih nama misalkan hari set batik Pekalongan. Nah, ngeten nggih. Oke, save. Jadi Excel-nya disimpan gitu ya. Sebentar dulu. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan. Buying keyword itu apa, Pak? Buying keyword itu misalkan kita buka Google-nya dulu. Oke. Contoh misalkan saya mau jualan baju batik ya. Oke, misalkan saya kembalikan ke sini dulu, ke Google-nya dulu. Sini. Maaf ke sini ya. Oke, ke sini ya. Nah, baju kata kuncinya adalah baju batik Pekalongan. Nah, ini. Nah, ini adalah data dari Google. Untuk muncul di sini membutuhkan 1.000 ketikan. Untuk muncul di sini membutuhkan 1.000 orang yang mengetik. Untuk muncul di sini membutuhkan 1.000 HP yang mengetik sehingga menjadi kata kunci. Google akan merekapnya seperti itu. Ketika Google itu viral ya, ketika semua kata itu viral minimal sebanyak 1.000 orang yang mengetik, dia akan jadi kata kunci. Contoh gini, misalkan 2024 ganti presiden. Nah, ini tuh misalkan, nah ini contoh saja sih, saya jadi dulu ketika 2023 ini kan belum muncul nih. Tetapi karena 2024 ini banyak yang mengartikan 2024 ganti presiden, itu akhirnya sama Google direkap dijadikan kata kunci. Oleh sebab itu ketika Anda membuat iklan, bikin postingan, bikin artikel, sebaiknya menggunakan saran dari Google, jangan mengarang sendiri gitu ya. Kecuali nanti bicara masalah motif mungkin ada bisa mengarang. Tapi kalau misalkan kata kunci utama ini jangan mengarang, harus menurut sama Google. Oke, berikutnya misalkan gini ya. Kata kuncinya ketik dulu baju batik Pekalongan. Oke, saya nggak tahu nih yang ada jual itu baju jadinya atau yang kainnya saja. Nanti kita. Nah, baju juga banyak macamnya. Ada lengan pendek, ada lengan panjang, ada anak perempuan. Nah, ini adalah, nah ini yang bercetak tipis, ini namanya kata kunci yang kita ketikkan. Sedangkan yang bercetak tebal ini adalah saran dari Google atau istilahnya Google Suggest. Jadi ketika nanti misalkan kita membuat iklan, misalkan ini ya, contoh postingan pertama baju batik jual baju batik Pekalongan pria lengan pendek. Postingan kedua jual baju batik Pekalongan wanita lengan panjang. Postingan ketiga dan seterusnya tinggal lanjutkan ke bawah ini. Nanti saya ajarkan step by step nanti di kelas. Ini mungkin sedikit aja. Oke, misalkan tambahkan kata jual. Nah, jual ini adalah buying keyword. Intinya jual ini adalah kata-kata yang mengawali kata kunci. Ya, buying keywordnya bisa pakai jual. Bisa nggak pakai grosir? Ya, kita cek dulu. Grosir ada nggak di sini? G, gro. Nah, ada grosir, ada grosiran. Dua-dua bisa dipakai.
Ada grosir, ada grosiran. Oke. Ada grosir, ada grosiran. Oke, bentar dulu. Saya share screen ulang ya. Ada grosir, ada grosiran. Oke, terus apa lagi misalkan? Grosir, grosiran, distributor ada nggak? Ketika distributor. Distributor ada. Konveksi ada nggak? Konveksi. Ada distributor, ada konveksi. Nah, dua-duanya kita rekap di sini, kita tulis. Nah, ini adalah manfaat dari riset. Jadi riset itu bisa menggali ide sekaligus menggali maunya konsumen kita itu apa gitu. Bisa motif apa, bisa kain yang bagaimana gitu ya. Oke, konveksi apa tadi? Distributor. Penjahit ada nggak? Kayak selama ada di sini bisa kita pakai gitu ya. Penjahit ada. Kalau produsen ada juga. Ada produsen, ada produksi. Ya, ada penjahit, ya, gitu ya. Ada produsen, ada produksi, ada lagi penjahit. Nah, semuanya adalah buying keyword. Manfaat. Manfaat ini bisa ke motif batiknya, bisa ke untuk misalkan tadi, misalkan baju batik Pekalongan, bisa ke lengan panjangnya, lengan pendek, misalkan ya. Pria lengan panjang, pria lengan pendek. Nah, misalkan batik bisa ke motifnya, misalkan ini ya, saya ketik di sini. Motif. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini motif, ada motif wayang, motif soket, motif naga. Nah, ini misalkan gini, saya tekan print screen, klik print screen di tombol laptopnya ya. Terus diambil aja, terus di copy di Excel tadi. Diketik ulang di Excelnya sebagai bentuk anunya tadi ya. Ini motif. Nah, manfaat bisa ke manfaat, bisa ke motif. Saya dapat data dari panitia, ada yang jual juga nggih. Nah, nanti mungkin manfaatnya untuk anak atau untuk kuliah, untuk apa spesifiknya lebih kemana. Jadi manfaat atau varian ini lebih ke spesifikasi fitur produk Anda. Oke, misalnya saya tulis di sini motif buketan. Oke, oke, motif bunga 7 rupa segala macam. Oke. Nah, atau mungkin yang Anda jual apa, motifnya bisa Anda tulis di sini gitu ya. Nah, ini motif buketan apalagi nih. Saya rekap di sini motif bunga. Oke, motif 7 rupa. Ini saya ikut data di Google ya, tapi ketika ini tidak ada jual tidak bisa diambil. Tetapi kalau Anda, Pak, saya nggak jualan yang 7 rupa, saya jualan yang wayang ya. Wes ambil yang wayang gitu ya. Misalkan wayang. Oke, terus apa lagi? Songket. Nah, terus apa lagi? Naga. Nah, oke. Ini bisa ke motifnya, bisa untuk segmen pasarnya tadi ya. Misalkan untuk pria lengan panjang. Oke, gitu ya. Untuk pria lengan panjang tadi misalkan. Kemudian lengan panjang ini saya duplikat aja misalkan untuk wanita lengan panjang gitu ya. Oke, terus misalkan apa lagi? Untuk anak mungkin ya, untuk anak lengan panjang. Oke, kemudian ganti lengan pendek bisa ya, bisa tinggal copy aja di sini, di paste di sini, panjangnya diganti pendek gitu aja, dibuat sederhana saja. Jadi riset ini lebih menggali ke produk kita itu dibutuhkan untuk siapa, segmen pasarnya gimana gitu ya. Oke, simpen. Terus berikutnya adalah kota target. Jangan lupa setiap perubahan Anda simpan gitu ya. Oke, kota target. Berikutnya bisa ini sheet satunya diganti riset. Riset batik. Oke, kota targetnya ini bisa Anda ambil dari Google Trend, bisa ambil dari Google
suggest tadi ya. Nah, misalkan gini, oke, baju batik motif. Nah, saya tambahkan kata di, gitu ya. Nah, ini segmen pasarnya itu ada di Tanah Abang, ada di Semarang, ada di Jakarta, ada di Magelang. Nah, gitu ya. Nah, bisa juga ya Tanah Abang, Semarang, Jakarta, Magelang. Print screen lagi ya di sini, misalkan ya. Ambil, terus ditaruh di sini. Oke, Tanah Abang. Tuh, Pak, saya tokonya kan di Pekalongan. Kok munculnya Tanah Abang? Tidak ada masalah selama Anda mau mengirim ke sana, ditulis saja. Loh, Pak, saya tokonya kan di Pekalongan. Kok di sini kata kuncinya Semarang? Lah, nggak apa-apa, tulis saja selama Anda mau mengirim ke sana, ditulis saja. Tanah Abang, Semarang, Jakarta, terus mana lagi? Magelang. Oke, kayak gini. Bisa lebih banyak lagi? Bisa. Dari Google Trend nanti ya, bisa kita kembangin lagi. Misalkan dia bisa juga seperti ini, misalkan tambahkan kata jual. Jual batik Pekalongan. Nah, ini. Nah, ini ada kata kunci saran dari Google. Oh, berarti pencari batik Pekalongan ada di sini. Ini adalah data pengguna Google untuk pencarian batik Pekalongan. Ada Palembang. Wow, Masya Allah, berarti batik Pekalongan banyak dicari di Palembang. Wow, berarti batik Pekalongan banyak dicari di Medan. Nah, kalau tidak melakukan riset seperti ini, Anda tidak akan tahu market Anda, pembeli Anda ada di mana. Ini bisa direkap seperti ini. Print screen, tombol print screen-nya diklik, terus ini kenapa? Terus ditaruh di sini di rekapan ya. Misalkan yang belum, misalkan Surabaya, Sidoarjo, Medan, Palembang gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Oke, gini ya. Oke, terus misalkan ini saya tulis lagi misalkan Google Trend ya. Nah, kalau tadi ini data dari google.co.id, sekarang kita memakai data dari Google Trend. Oke, baik, kita langsung saja buka Google Trends. Nah, Google Trends nanti ketik di sini boleh ketik Google Trends. Oke, Google Trends itu apa, Pak? Google Trends itu adalah tools dari Google untuk mencari kota atau provinsi gitu ya. Anda klik saja, ketik di sini misalkan baju baju batik. Saya baju batik nggak tahu mau nih. Pekalongan ada nggak? Enter. Nah, ini saya kasih waktu 12 bulan terakhir saja filternya ya. Oke, baju batik Pekalongan. Oke, gini ya. Nah, ini ada provinsi-provinsi yang mengetikkan baju batik Pekalongan gitu ya. Kalau batik Pekalongan saja ya bisa saja misalkan batik Pekalongan. Dua kata boleh. Nah, misalkan ya. Oke, nah ini ada datanya ya. Ada berarti ini adalah 12 bulan terakhir. Jadi filternya saya bikin 12 bulan terakhir gitu ya. Nah, di Indonesia selama 12 bulan terakhir yang mengetikkan batik Pekalongan di Google ada di kota-kota berikut atau provinsi berikutnya. Wilayah ini ada di Jawa Tengah, ada di Jogja, ada di Jatim, ada di Jakarta, ada di Banten, dan 22 wilayah yang lain. Gitu ya. 22 wilayah yang lain ini banyak sekali. Oke, nah fungsi Google Trend yang pertama, saya cantumkan juga kok di Google ini. Fungsi Google Trend yang pertama bisa melihat kota yang mencari produk atau jasa kita gitu ya. Nah, misalkan ya ini filternya bisa kita ganti menjadi kota. Oke.
Nah, ini batik Pekalongan, tetapi saya biasanya pakai yang provinsi biar cangkupannya lebih luas itu. Ada di Pemalang, ada di mana saya kurang tahu. Kotanya diganti subwilayah gitu ya. Oke, gitu. Nah, ada 23 wilayah. Oke, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, misalkan kita bisa membandingkan kata kunci yang ini. Nah, baju batik sama kemeja batik, pencariannya lebih banyak mana? Nah, itu bisa kita bandingkan. Ibaratnya ini kita pemilu ya. Nah, pemilu aja pembanding kata kunci gitu ya. Saya ketik di sini, kemeja batik. Oke. Nah, ini kemeja batik datanya ada di Gorontalo, Jogja, Papua, nah, Sulteng dan Sulawesi Utara dan juga wilayah lainnya. Oke. Baik, berikutnya misalkan kita bandingkan dengan baju batik. Oke. Sama ya, dengan produk yang sama tetapi dengan kata kunci yang berbeda. Saya enter di sini. Ini bisa 5, bisa menambahkan 5 perbandingan. Nah, anu aja. Seakan-akan ini adalah pemilu yang membandingkan antara baju batik dan kemeja batik. Nah, ternyata data di Google selama 12 bulan terakhir di Indonesia yang mengetikkan perbandingan antara kemeja batik dan baju batik ada, lah ini perbandingannya. Ada 4% dibandingkan 36%. Berarti pencariannya orang lebih banyak mencari dengan kata kunci baju batik. Gitu ya kesimpulannya. Begitu juga dengan marketnya. Ini kita tambahkan perbandingan yang lain. Misalkan di sini kita masukkan apa nih? Misalkan batik Pekalongan tadi ya. Kita bandingin pencariannya. Oh, pencariannya masih tinggi baju batik. Kalau kaos batik, misalkan. Apa lagi ya aplikasinya selain kaos, baju, dompet mungkin? Dompet batik ada nggak ya? Nah, pencariannya lebih tinggi masih baju batik. Berarti untuk menjual batik, nah, misalkan kalau saya jualan kain batik, tulis saja kain batik. Oke. Nah, pencariannya di sini ya. Berarti kesimpulannya kain batik sama baju batik pencariannya lebih banyak dari kelima ini. Dari kelima varian kata ini, yang paling banyak dicari adalah baju batik. Oke, gitu ya. Bahkan kain batik pun kalah sama baju batik. Berarti kemungkinan ya di Google orang lebih banyak mencari batik yang sudah diolah menjadi baju daripada batik yang sudah yang masih berupa kain itu. Mungkin ya ini cuma data analisa Google ya, analisa lapangannya secara offline saya juga kurang tahu ya karena memang jualannya Anda yang lebih mengerti. Kemudian kemeja batik datanya ada di mana? Ini misalkan kemeja batik kan warna biru ini. Lah ini kita baca di sini. Nah ini kemeja batik ya. Subwilayah ini kita ambil di sini apa? Ketik tiganya diklik. Klik, nah ini akan muncul data Gorontalo sampai data yang lain ini. Baju batik warna merah gini ya, baju batik warna merah maksudnya ini ya grafiknya ini ya. Ada di mana? Strip tiganya diklik. Nah gitu ya. Nah ada di Kalteng, Papua. Nah beda 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 wilayah sudah ya. Ini peringkat satunya ada Kalimantan Tengah. Ini peringkat satunya adalah Gorontalo. Produk yang sama dengan kata kunci yang berbeda, marketnya juga bisa berbeda. Segmentasi apa namanya pencarian kotanya. Begitu juga dengan batik Pekalongan. Nah ini ada di Jawa semua ya. Jawa Tengah nomor satu ya. Kemudian kaos batik. Oke, nomor satu malah Papua. Berarti orang Papua lebih memilih kaos daripada baju. Nah, gitu. Jadi kalau mau segmen ngirim batik Pekalongan ke Papua, yang ngirimnya anu, kain batik. Kain batik ini ada di mana? Oh, malah di Jogja nomor satu. Baik, gitu ya. Jadi kesimpulannya dari Google Trends ini adalah yang pertama bisa membandingkan kata kunci tadi ya 5 kata kunci ya kita bisa bandingkan mana yang paling laris atau mungkin banyak pencarian di Google-nya ya. Terus berikutnya melihat kota-kota yang ini ya. Nah ini bisa Anda download misalkan saya mau download datanya yang tadi baju batik ya. Saya download di sini datanya CSV-nya ini ya. Klik. Nah nanti akan misalkan data baju batik saya simpan ini. Oke.
Saya simpan di download ya. Oke, akan muncul di sini ya. Nah, ini datanya bisa saya copy. Saya taruh data riset tadi ya. Ini dari Kalimantan sampai Sulawesi. Sampai ke bawahnya ini. Saya copy semua. Saya taruh sini tadi ya, Excel-nya ini. Riset tadi ya. Nah, saya taruh sini. Paste di sini. Oke. Dari data Google Trend tingkat pertama atau provinsi pertama yang mencari kata baju batik adalah si Kalteng, Kalimantan Tengah. Nah, data seluruh Indonesia saya upload di Google Drive juga, nanti bisa Anda download mungkin atau minta ke panitia ya, ini ya seluruh kota di Indonesia. Nah, gitu nanti bisa kita rangkai anunya datanya. Oke, dari Jambi, Kalimantan ini saya rekap dari Wikipedia. Oke, baik. Langkah selanjutnya apa? Ini kan kita sudah tahu persamaan katanya, sudah tahu buying keywordnya, sudah tahu manfaatnya, sudah tahu kota targetnya, beserta Google Trend-nya. Langkah berikutnya adalah merangkai kata kunci. Di modul sudah saya jelaskan juga. Nah, kesimpulannya, kata kunci yang muncul di Google sudah diketik sebanyak 1.000 orang. Sedangkan kata kunci di Google Trend sudah diketik sebanyak 1.000 orang. Memang modulnya ini saya bikin Word ya. Nanti bisa misalnya ada kekurangan di lapangan nanti bisa tambahkan catatannya. Jadi memang tidak saya kunci sebagai PDF, mungkin tidak saya copyright juga. Anda share ke teman-teman yang lain yang belum ikut pun tidak ada masalah. Saya itu tidak apa-apa. Oke, baik. Berikutnya cara menyusun kata kunci. Nah, yang nantinya dipakai di iklan nanti ya. Ditambahkan nomor HP, buying keyword, kata kunci, dan kota target. Oke, kita rekap saja ya. Oke, misalkan ini. Nomor HP, buying keyword, kata kunci, manfaat, dan kota target. Misalkan saya ketik di Excel-nya tadi. Ya, ini ya, sheet baru aja. Klik di sini. Nah, tadi ya, misalkan apa tadi? Nomor HP, NUHP. Kenapa kok pakai nomor HP? Biar kita cepat dihubungi sama pembelinya itu. Buying keyword. Terus apa lagi tadi? Kata kunci. Berikutnya manfaat. Misalnya salah, maaf. Atau varian batiknya tadi ya. Berikutnya kota target. Kota targetnya bisa diisi 2, bisa diisi 1. Nanti aja, kombinasi aja. Misalkan di sini saya kasih 2 ya. Terus berikutnya adalah brand. Brandnya Anda apa gitu ya. Oke, ini saya hapus aja. Ini saya besarin fontnya ya. Nah, gini. Dari kita isi dari kota targetnya dulu. Nah, kota targetnya di sini misalkan ini apa? Kasih nama rangkai kata kunci gitu ya. Bentar dulu. Rangkai kata kunci gitu ya. Oke. Berikutnya gini, diisi dulu kota targetnya dari sini tadi ya. Misalkan peringkat pertama adalah Kalimantan Tengah. Ya, saya kasih contoh satu provinsi aja. Provinsi misalkan Kalimantan Tengah. Nah, ambil data dari mana, Pak? Dari sini. Seluruh kota di Indonesia yang saya upload di Google Drive tadi. Nanti bisa linknya saya share ke panitia atau mungkin ke video ini ya, deskripsinya. Oke. Tadi Kalimantan Tengah ya. Kita ambil datanya Kalimantan Tengah misalkan kita copy saja sampai bawah ini, kita copy, kita taruh di rangkai kata kunci tadi ya. Nah, ini rangkai kata kunci diisi misalkan Kalteng ya, full ya. Lah, dan seterusnya misalkan kedua adalah yang sudah saya tempel. Sulawesi Barat. Oke, Sulawesi Barat. Cari datanya Sulawesi Barat mana ya? Nah, ini. Dan seterusnya, saya ambil 2 aja nih contoh, nanti selengkapnya bisa Anda kerjakan di rumah dulu atau mungkin nanti ketemu di kelas ya. Oh, maaf di sini tadi. Oke, Sulawesi Barat. Oke, nyambung saja di sini. Oke. Kota target 2 karena kita dari Pekalongan, saya isi aja di sini. Pekalongan. Atau mungkin ambil dari sini juga menggunakan apa. Ini kan ada data kota target yang kedua ini. Oke, saya kolaborasikan di sini. Oke.
Brand karena ini misalkan saya kasih ya karena belum punya brand ya ini saya awang-awangan aja Rizky Batik misalkan ya. Ya, saya kasih kapital semua biar membedakan antara nah gini. Lah, ini biar sejajar sama yang E atau kata target ini saya blok dulu. Kemudian saya double klik di sini ya, klik-klik. Nah, ini ya kan otomatis sejajar sama sampingnya gitu ya. Di anu, nah ini berikutnya Rizky Batiknya juga ini brandnya saya klik 2 kali di sini, klik-klik. Dia akan sejajar sama sampingnya otomatis. Oke, baik berikutnya manfaat atau varian ini bisa mungkin dari sini tadi yang kita riset. Oke, dari sini klik di copy saja, Ctrl C, di paste di sini Ctrl V. Oke, paste di sini. Diperbanyak juga ini di blok dulu. Ada kotak kecil di sini klik 2 kali, klik-klik. Nah, oke di sini seperti ini ya. Oke, jadi kata kuncinya adalah misalkan tadi baju batik Pekalongan tadi ya. Oke, bisa juga kita variasi. Nah, ini misalkan kemeja batik Pekalongan. Nah, kita itu aja kemeja batik Pekalongan gitu ya. Oke, terus berikutnya ini adalah kain batik Pekalongan. Nah, oke, tiga-tiganya kita klik, double klik seperti ini ya. Terus buying keywordnya tadi apa aja bisa ngopi dari sini. Semuanya paste di sini. Maaf keliru. Nah, hari pertama lebih ke risetnya ini ya, mungkin lebih. Justru lebih mendasar adalah risetnya. Kotak kecil klik 2 kali di sini ya. Di blok dulu, di double klik, klik-klik. Oke, nomor HP-nya bisa di ini saya karena belum tahu ini nomor HP saya aja dulu 0858 9587 9128. Oke, seperti ini. Karena ada WA-nya, saya kasih dalam kurung WA gitu ya. Oke, atau double klik, klik-klik. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian di save. Oke, nah ini sudah jadi rangkaian kata kunci. Nah, ini kan masih kolomnya masih terpisah ya. Ini kita rangkai menjadi satu. Caranya seperti ini bisa Anda perhatikan nanti. Bisa Anda ulang-ulangi juga nanti videonya. Diklik di sini semuanya, di pojoknya sini ya. Atau tekan Ctrl A, kemudian di copy, dioper ke notepad. Biar kolom-kolomnya ini menjadi satu nanti ya. Notepad yang baru saja atau cari di sini ada tulisan notepad nanti ya. Seperti ini nanti. Oke, kita paste di sini. Nah, jaraknya ini atau space-nya ini kita copy saja sebagai sampel. Kita replace. Copy ya, jaraknya saja ini ya, kita copy. Tadi ya, copy, kita replace, edit, terus replace. Replace itu untuk menggantikan ya. Nah, jarak yang renggang ini kita gantikan dengan spasi 1 kali. Ketik di sini spasi 1 kali. Klik. Nah, intinya kolomnya ini jarak yang renggang ini kita gantikan dengan spasi 1 kali. Kemudian klik replace all. Oke. Di blok semua, di cut, dipindahkan ke Excel-nya tadi, tapi sheet yang baru. Sheet yang baru misalkan di sini. Oke. Di paste di sini. Oke, ini sudah menjadi satu menjadi judul postingan gitu ya. Oke, ini postingan ini yang atas ini saya hapus saja karena tidak dibutuhkan. Delete gitu ya. Oke. Nah, ini sudah menjadi judul postingan. Nanti kita posting di iklan-iklan kita gitu. Oke, baik. Berikutnya adalah oke ini saya ubah menjadi judul postingan. Oh iya, gambarnya saya belum punya. Ini saya download Google dulu sementara ya. Misalkan gini, saya download Google dulu, batik Pekalongan tadi ya. Contoh saja. Kalau Anda punya foto sendiri malah lebih bagus sih. Baju batik Pekalongan ya. Oke, contoh saja. Klik gambar. Mana ya? Nah, ini misalkan saya ambil saja ini. Desktop aja kasih nama. Terus misalkan
Oh, ada ya. Nah, sebagai contoh aja ya ini. Anu, ini mungkin ya. Ini ya. Ini contoh dua aja ya. Nah, ini oke, sudah contoh saja. Baik, berikutnya saya edit mungkin pakai PowerPoint ya. Kalau nanti bisa Anda pakai Canva atau sejenisnya. Pakai PowerPoint, buka seperti ini. Misalkan buat watermarknya dulu ya. Produsen batik, baju batik, Pekalongan. Nah, seperti ini. Pemesanan hubungi. Ini cuma buat keterangan tulisannya saja. Oke, seperti ini ya. Ini diwarnai, desainnya diubah, monggo tidak apa-apa. Ini misalkan saya warnai ya. Terus saya fill misalkan kasih kuning, tulisannya kasih tebal misalkan. Nah, gini aja. Sederhananya seperti ini. Nanti kalau Anda bisa bikin lebih bagus dari Canva, dari aplikasi yang lain ya tidak ada masalah, silakan. Oke, misalkan seperti ini aja. Fontnya mungkin mau diganti, ini. Nah, ganti yang lain juga silakan. Nah, terlalu besar ya. Nah, gini misalkan contoh saja. Nah, ini saya perbanyak sesuai jumlah gambarnya ya. Duplikat slide gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Terus saya kasih isi gambarnya, insert, terus picture ya, gambar itu ya. Contoh saja tadi gambar ini ya. Karena gambarnya terbatas, saya kasih satu black ini ya, biar nggak nutup ininya. Nah, ini saya gandakan aja ini. Nah, jadi gini kanan kiri, satu black juga. Nah, contoh saja ya, kalau Anda bisa bikin desain yang lebih bagus, ya, oh, enggak apa-apa ini. Ini gambar yang lain ya. Slide kedua gambar yang lain. Insert, terus picture, this device. Nah, ini yang kedua. Oke, klik kanan, send to back. Saya gandakan gambarnya gini, copy paste saja, send to back juga. Nah, kayak gini. Nah, nanti terus disimpan jadi gambar nantinya ya. Oke, yang satunya tinggal saya copy aja ini gambarnya. Paste dari slide ini, satu back juga. Terus yang ini juga paste dari copy dari sini, paste dari sini. Oke. Nah, jadi kanan kiri gitu beda. Desainnya monggo tidak ada masalah. Oke, berikutnya save as menjadi gambar. Desktop aja contoh. Nah, jangan lupa saya pasti menjadi JPG boleh, PNG boleh. Yang penting menjadi gambar ya. Oke, produsen gambar siapa? Gambar baju batik. Oke, save dulu. Nah, all slide ya. Biar ketiganya bisa menyimpan. Kita cek dulu filenya. Ini ya. Ini. Nah, seperti ini mungkin ya. Kurang lebih. Nah, kayak gini. Nah, ini biar namanya tidak slide 1, slide 2, slide 3, ini harus diubah menjadi kata kunci ya. Kayak gini misalkan. Saya copy ini ya, kata kuncinya. Misalkan dari nomor 1 ini ya. Saya copy. Biar nanti bisa dibaca sama Google gambarnya. Atau di Ctrl A dulu, biar semuanya kena ya. Rename ya. Di paste. Nah, oke, di enter. Nah, seperti ini ya. Lah intinya, kenapa Pak namanya harus menggunakan kata kunci? Biar diindeks sama Google Image atau Google Gambar. Saya coba kasih contoh ya. Saya ketik di sini misalkan jual madu curah. Saya jualannya madu ya. Asli Surabaya. Oke. Nah, ini ada muncul gambar saya di sini ya. Nah, untuk muncul di Google Image atau Google Gambar ini, nama filenya sebelum Anda upload harus
menggunakan kata kunci. Nah, ini banyak yang muncul. Oke, baik langsung praktek aja. Berikutnya membuat deskripsi ya mungkin ya. Langkah berikutnya. Nah, jenis konten ada artikel, ada gambar, ada video. Oke, karena saya belum bisa bikin deskripsi batik, saya minta bantuan ChatGPT atau AI-nya ya. ChatGPT bisa AI itu ada banyak ya yang saya kenal yaitu ada Gemini, ada ChatGPT. Nah, mulai masuk ke AI ya. Oke, bisa Gemini, bisa ChatGPT, tidak masalah. Misalkan saya minta AI-nya atau ChatGPT-nya ini bikin deskripsi batik. Oke, misalkan buatkan saya artikel. Contoh perintahnya saya sisipkan juga di video ini. Oke, perintahnya atau prompt ChatGPT-nya gitu. Buatkan saya artikel yang berisi penjelasan, nah penjelasan batik, baju batiknya nanti ya. Oke. Penjelasan ya saya edit artikel yang berisi baju batik khas Pekalongan juga jenis motifnya mungkin ya. Berbagai jenis motifnya. Oke, enter. Oke, di sini. Nah, ini dibuatin dia sama ChatGPT-nya ini. Ini Anda daftar dulu pakai email gratis. Bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, bisa pakai Copilot dan sejenisnya. Nanti Gemini ada fungsinya sendiri nanti. Sementara ini saya pakai, nah ini motif kamu, motif parang. Nah ini kan ibarat, nah ini Anda tinggal copy saja, di copy saja, ditaruh di Word ya. Copy, ditaruh di Word di sini, Word baru aja seperti ini, di enter. Nah seperti ini ya. Diawali dengan kata kunci misalkan produsen baju batik lengan panjang khas Pekalongan. Pemesanan hubungi gitu aja ya. Nomornya Anda misalkan. Atau brandnya juga tidak apa-apa. Bisa disertakan link websitenya, link Shopee-nya di sini. Oke. Nah, simpel gini aja ya. Oke, baik berikutnya kita langkah berikutnya yaitu posting iklan atau posting di Google gitu ya. Nah ini langkah-langkah apa namanya? Sudah saya siapkan di sini media-media yang gampang dibaca sama artikel promosi tadi ya. Penjelasan produknya kayak tadi ya. Kelebihan Anda dibanding kompetitor, misalkan pengirimannya lebih cepat, motifnya lebih ngejreng atau warnanya lebih berani gitu ya. Oke. Terus nomor HP sama website tadi ya. Siapkan foto produk kayak tadi ya, diedit pakai PowerPoint ya, seperti yang saya peragakan tadi. Oke, nama filenya menggunakan kata kunci. Nah, media yang dibaca dari Google. Media yang mudah diupload oleh Google, ada Medium, Carousel, dan sebagainya. Oke, pertama mungkin saya contohkan ke Medium aja, nanti yang lain kita ketemu di kelas ya. Oke, baik berikutnya misalkan buka di sini medium.com. Nah, karena saya sudah daftar, nah ada di sini sudah daftar ya. Kalau belum daftar bisa nanti daftar pakai Google ya. Login with Google nanti ya. Oke, terus kita write di sini ya. Nah, ini judulnya diisi di judul yang tadi yang sudah kita rangkai. Oke ya, judulnya misalkan judul yang ini dulu, kita copy, paste di sini, paste juga di bawahnya sini, berikutnya dikasih gambar foto produknya tadi ya, tadi di desktop ya, yang sudah diedit tadi ya. Nah ini, nah seperti ini, terus dikasih deskripsinya tadi, oke, terus dipaste di sini, oke seperti ini. Berikutnya tinggal kalau mau ditambahkan gambar lagi di bawahnya juga, misalkan saya tambahkan gambar lagi.
Oke, gambar yang lainnya. Nah, seperti ini. Tinggal di publish itu ya. Publish. Publish now. Nah, kan ada linknya nanti ya. Nah, linknya bisa disimpan, bisa enggak, tidak ada masalah. Oke, saya simpan di sini, di deskripsi video ini mungkin nanti buat arsipnya. Oke, seperti ini. Terus misalkan, saya ulangi lagi ya, misalkan langkah-langkahnya. Saya write lagi. Nah, kenapa kok harus menggunakan kata kunci? Biar dibaca sama mesinnya Google. Ini yang sudah saya tandai, saya tebalkan. Posting berikutnya lagi. Oke, di copy. Terus ditaruh di title, di paste di sini, di paste di sini juga. Oke, berikutnya kasih gambar. Kalau ada gambar yang lain ya kasih gambar yang lain. Kalau belum punya kasih gambar yang sama tidak ada masalah. Intinya setiap media nanti baik di Medium, Carousel, WordPress dan segala macam nanti pasti ada deskripsinya, pasti ada gambarnya, pasti ada judul, deskripsi sama gambar itu pasti ada. Oke, berikutnya kasih deskripsi. Oke, kita paste di sini, terus kita publish, publish now gitu ya. Oke, oke mungkin cukup dua aja contohnya. Baik, berikutnya kita beralih ke materi yang lain ya. Kita ke materi AI-nya mungkin ya. Mungkin sedikit saja yang bahas di sini, nanti selengkapnya kita ketemu di kelas. Oke, baik berikutnya kita ke materi berikutnya mungkin. Nah, Google akan membaca kata kunci di URL-nya, di judulnya, dan di deskripsinya. Nanti Google akan membaca, nanti ya, oh saya jelaskan lagi nanti. Di postingan yang tadi misalkan gini ya. Oke, Google akan membaca linknya ini nanti ya. Terus judulnya sama deskripsinya. Saya kasih contoh misalkan di sini, grosir baju seragam sekolah Tarakan misalkan ya. Nah, misalkan ini ada YouTube saya, ada WordPress saya nanti ya. Ada isunya. Nah, kenapa kok bisa muncul di sini? Misalkan saya ganti Banjarmasin nanti. Bahkan ada orang Banjarmasin nelpon mau beli nah itu ya, gitu ya. Nah, Google ini hanya membaca kata kunci di tiga tempat ya. Kalau Anda perhatikan, saya Ctrl plus atau saya zoom di sini. Lah, Google hanya membaca kata kunci di tiga tempat. Di linknya, di judulnya, sama di deskripsi. Nah, ini yang bercetak tebal adalah yang sama dengan apa yang kita ketikkan di sini. Persis. Grosir baju, seragam sekolah, di sini ada Banjarmasin. Sedangkan pakaiannya tidak bercetak tebal karena di sini saya tidak memperhatikan pakaian. Lah, itulah cara kerja mesinnya Google. Jadi Google akan membaca semua situs, baik itu website, baik itu Facebook, baik itu blog gratisan sekalipun yang tiga kata kuncinya ini menggunakan tiga tempatnya ini menggunakan kata kunci. Begitu juga dengan ini. Grosir, seragam sekolah, Banjarmasin. Juga ini grosir, seragam sekolah, titik-titik, Banjarmasin. Facebooknya juga ini sama. Nah, ini bahkan Shopee pun masih kalah sama kata kunci ya, penataan kata kunci ya. Nah, YouTube juga sama. Grosir, seragam sekolah, Banjarmasin. Gitu ya. Sekilas kaidah mesinnya Google. Ini ada semua di modul, nanti di modulnya bisa Anda download atau mungkin ke panitia YouTube, mungkin saya skip ke AI-nya mungkin sekarang ya. Oke, ini tempat magang nanti juga kita diskusi. Kalau tempat magang ini mungkin lebih ke anunya gini. Oke. Pemanfaatan AI untuk digital marketing. Nah, bisa untuk membuat kalimat promosi. Kayak tadi ya, kayak yang tadi kita peragakan itu. Kemudian membuat segmentasi pasar. Oke. Manfaat AI tadi kan ini ya, seperti ini ya. Bisa membuat kalimat promosi. Yang kedua bisa menggunakan membuat gambar. Oke, kita sekarang bikin gambar pakai AI ya. Ada ChatGPT, ada Gemini. Kalau AI-nya itu pakai
Copilot saya itu untuk membuat gambar ya. Atau ketik di sini Microsoft Copilot ya kira. Jadi masing-masing perusahaan besar itu punya AI. Microsoft punya AI, ChatGPT punya AI, Google juga punya AI Gemini itu ya. Kalau yang masih gratis untuk membuat gambar, masih punyanya si Microsoft ini ya. Sebentar saya login dulu ya. Gini. Nah ini saya sudah bikin akun. Kalau Anda belum bikin akun, bikin akun aja gampang kok. Oke, kreatif. Misalkan saya bikin gambar pakai AI ya. Contoh promptnya sudah saya contohkan di sini. Misalkan tadi ya, contoh perintahnya nih ya. Ini. Naik ke bawah di sini. Nah, ini. Kalau membuat gambar, saran saya menggunakan kaidah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu orangnya, predikat itu apa yang dia lakukan, objek itu bendanya, keterangan. Nah, create image. Nah, ini ya, buatkan gambar. Saya contoh ya, kasih itu. Buatkan gambar ibu hamil sedang meminum madu. Karena saya jualannya madu ya. Nanti kalau jualannya batik, kita aplikasikan juga ya. Copy. Nah, kita paste di sini. Oke, create image. Oke, buatkan gambar ibu hamil sedang minum madu. Oke, di halaman rumah di sore hari ini keterangan. Oke, kita submit atau kita enter. Oke, ini masih gratis ya punyanya Copilot ini. Tapi kalau punya ChatGPT ini harus berbayar ini ya. Upgrade plan ini kalau pakai ChatGPT harus $20 per bulannya. Kalau mau membuat gambar, tapi kalau mau membuat tulisan gratis. Sedangkan yang masih gratis punyanya Copilot. Nah ini membuat gambar dengan AI. Dulu kan orang sampai sekarang sih orang mencari gambar kan di Google Search atau Google Gambar ya. Mungkin kedepannya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi orang akan mencari gambar menggunakan AI. Karena kenapa? Karena kalau menggunakan Google kan misalkan gini ya, gambar madu gitu ya. Oke. Nah ini kan banyak kita dihadapkan dengan banyak pilihan, tidak spesifik apa yang kita inginkan. Sedangkan kalau dengan AI, kita seakan-akan itu kita tanya jawab sama si mesinnya ini. Tapi kalau sama mesinnya Google, kita kan dihadapkan di banyak pilihan. Ya. Tapi kalau sama si AI, kita dihadapkan di satu pilihan. Nah ini ya, misalkan ya, nah ini dijadikan. Oke, nah dibuatkan gambar ini ya. Nah ini ya beberapa, oke, pakai cadar tidak. Nah, ini. Nah gini ya, dibikin pakai AI ya. Intinya kalau mau membuat gambar itu diawali dengan kata create image. Oke, buatkan gambar harus spesifik mungkin ya. Kalau lebih spesifik lebih bagus. Kalau mau revisi ya di sini aja misalkan ganti backgroundnya dengan gedung misalkan ya. Saya mau minta dia revisi, ganti backgroundnya menjadi gedung ya, atau mungkin menjadi taman, jadi kolam renang. Oh, tidak ada masalah. Untuk revisi gunakan cat yang sama, tapi kalau produk yang berbeda gunakan yang topik ini ada di sini. Nah, saran saya pakai kaidah SPOK, subjek itu orangnya, ini misalnya ibu hamil, predikat sedang meminum madu. Nah, predikat mungkin yang siapa produk kita ini menggunakan baju muslim di sore hari di halaman rumah. Ini keterangan tempat dan keterangan. Nah, kolamnya apa? Backgroundnya menjadi gedung. Nah, ini misalkan, loh, Pak ini kan nggak ada suaminya, bisa nggak kita tambahkan suaminya? Bisa, gitu kan. Tambahkan juga suaminya. Oke, enter. Keren ya, AI bisa bikin gambar sesuai dengan apa, dengan mengkonvert atau anu dengan anunya, sesuai dengan perintahnya. Tapi kalau Google gini kan kita random ya datanya, Shutterstock segala macam. Nah ini ada pilihan revisinya, ubah warna baju suaminya, tambahkan beberapa anak. Nah ini kan kalau mau diklik ya tinggal diklik saja. Nah ini ya ada suaminya. Oke, tuh, suaminya kok merengut? Bisa nggak suaminya bikin senyum? Bisa. Kita minta revisi di sini. Tambahkan
senyum di wajah suaminya. Oke, kita kita minta dia biar menambahkan. Nah, ini fungsinya buat ilustrasi gambar aja sih, seru-seruan. Misalkan nanti tinggal di edit di Canva lagi, dikasih brandnya kita, dikasih logonya kita. Nah, ini tambahkan beberapa bunga di taman suami gitu ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke, ini contoh untuk yang jualan madu, tapi kalau jualan batik nanti kita contohkan juga. Oke. Jadi senyum toh. Nah, gitu ya. Oke. Nanti tinggal di-download di sini. Resolusinya gambarnya juga besar kok. 1000 kali 1000 JPG ini di-download, nanti di edit di Canva, dikasih logo, dikasih nomor HP gitu ya. Atau di customize. Nah, kalau Anda klik customize nanti tinggal menambahkan logonya Anda nanti ya. Customize misalkan. Nah, oke. Baik, berikutnya saya kasih contoh gambar batiknya ya. Oke. New topic ya karena berbeda produk. Tapi kalau eh, produk yang sama tapi mau revisi ya tinggal anu aja. Melanjutkan chat di bawahnya ini. Historinya ada di sini kok. Ada ini apa? Nggak terhapus. Apa history yang kita anunya. Oke, baik. Misalkan di sini create image. Oke, misalkan buatkan saya gambar gitu ya. Oke, seorang ibu yang sedang melukis batik khas Pekalongan Indonesia ya. Khawatirnya di negara lain juga ada Pekalongan ya. Indonesia di taman. Nah, kita coba bagaimana hasilnya nanti bisa kita revisi-revisi ya. Tunggu dulu, koneksi internet juga menentukan nanti ya. Baik, sambil Anda siapkan pertanyaan yang kita diskusikan di kelas nanti ya. Jadi saya harap Anda itu menonton dulu, keren sekali ini. Ini, ya, misalkan batiknya mau saya ubah menjadi motif hewan, ya bisa nggak Pak? Oke, saya tak. Oh, ada begini. Oh ini, tinggal nanti Anda customize, tambahkan anunya. Ubah motif batiknya, misalkan saya revisi lagi ya. Ubah motif batiknya menjadi motif motif hewan misalkan ya. Saya revisi, saya suruh dia merevisi untuk motifnya menjadi motif hewan. Oke. Khasnya itu apa nggih? Batik Pekalongan ya. Di coraknya di bagaimana kan nanti kita diskusi mau di kelas. Oke. Nah, ini jadi motif hewan batiknya gitu. Oke. Gitu. Nah, wajahnya kayak real gitu ya. Nah, ini kok ibunya merengut, Pak. Bisa jadi senyum nggak? Bisa saya juga ya. Tambahkan wajah senyum di wajahnya misalkan. Senyum di wajahnya sang ibu gitu ya. Oke. Misalkan tambahkan juga kain batik yang dijemur ya. Coba aja kita nanti kita kasih promptnya ya. Gitu ya. Khasnya apa lagi dari sisi Pekalongan ya? Ada batik, ada apa makanan mungkin nanti kita diskusi di kelas. Nah, ini lagi senyum. Oke, baik berikutnya mungkin ini.
eh, tambahkan juga kain batik yang jadi dan sudah sedang dijemur gitu ya. Dijemur. Oke. Motifnya ganti hewan, ganti bunga, ganti gitu nanti. Misalkan yang udah jadi kayak gini ya. Saya buka di tab baru, misalkan saya kasih logo apa ya, logo perusahaannya atau logo brandnya Anda juga tinggal diklik customize saja. Nah, akan diarahkan ke sini ya. Ini mirip kayak Canva ya. Nah, ini misalkan mau ditambahkan brandnya atau apanya gitu ya. Tinggal di download nanti. Nah, ini masih proses ini ya. Nah, mana tadi? Try up prompt ke sini ya. Si loading internetnya saya. Intinya ini mirip kayak Canva desainnya, nanti tinggal Anda ubah saja. Ah, ini kain batiknya. Gitu ya, sekilas tentang pembuatan gambar dengan AI ya, pakai Copilot ya, karena kalau pakai ChatGPT itu berbayar. Oke, kita beralih ke fungsi AI yang, oke, mana ya, kok ada. Ini ya, nanti diedit lagi gitu ya. Dikasih nomor HP, dikasih alamatnya, mungkin websitenya, boleh. Oke, baik. Berikutnya pemanfaatan AI berikutnya yaitu kita bisa analisa bisnis atau target pasar ya. Oke, seperti saya share di tutorial yang lainnya nanti. Oh, terkait dengan AI, saya buatkan tutorial lengkapnya di channel saya. Anda bisa buka channel saya ketika skip halaman di YouTube, nanti klik yang playlist ya. Nanti ada video saya tentang pemanfaatan AI untuk digital marketing ya. Ini kalau Anda buka ada saat ini mungkin ada 3 tutorial. Nah, ini bagaimana cara membuat company profile, buat perencanaan konten. Nanti kita buat yang perencanaan konten gitu ya. Perencanaan konten itu seperti apa nanti ya gini aja. Oke. Oke, kita buka ini ya. Kita buat oret-oretan dulu ya. Nah, ini kalau ini saya sarankan pakai Google Gemini ya nanti ya. Prompt-nya atau perintahnya seperti ini. Saya buka di tab baru saja. Di sini ya. Oke, gini ya, sebagai coach bisnis profesional, jadi saya posisikan si AI-nya ini menjadi coach bisnis gitu ya. Bisakah Anda membantu saya membuat manfaat, analisa untuk misalkan tadi apa? Baju batik khas Pekalongan di industrinya berarti kalau batik itu mungkin garment ya, garment atau konveksi, atau berbeda ya. Saya tulis dua-duanya nih. Konveksi dan garment ya atau perkainan gitu ya. Fitur dan manfaat. Oke. Fitur itu oke. Fitur itu kayak motifnya gitu mungkin ya. Fitur fiturnya Anda tulis, nanti manfaatnya juga Anda tulis ya. Oke. Fitur dan manfaat. Fitur itu apa? Fitur itu motifnya, terus jenis ketebalan kainnya dan segala macam. Saya ambil data dari riset tadi aja karena oke ini fitur ini motifnya mungkin ya. Saya copy saya paste di promnya tadi kayak. Nah, kayak gini. Fitur itu meliputi apa saja? Fitur itu ya motifnya, bisa jenis kainnya. Kalau manfaat itu manfaat berarti kan untuk pria gitu ya. Untuk pria, untuk
wanita. Untuk seragam kantor, ya kan ya. Untuk seragam sekolah, manfaatnya untuk apa saja kalau baju batik itu? Peruntukannya, yang biasanya yang pesan ke Anda, batik Pekalongannya untuk apa saja, gitu ya. Untuk seragam sekolah tadi, nggih. Untuk dan lain sebagainya. Nanti Anda rincikan lagi. Oke, ini kurung-kurang awalnya saya hapus saja. Nah, ini kayak gini ya. Ini saya mau membuat segmentasi marketnya itu siapa nanti. Oke ya. Ini membuat analisa bisnisnya nanti ya. Sebagai coach bisnis profesional, bisakah Anda membantu membuat manfaat fungsional, emosional, dan analisa ya. Kita sekarang babnya bagaimana menggunakan AI untuk analisa bisnis ya. Oke, batik khas Pekalongan, industri apa? Oke, kita copy, kita paste yang ke Gemini tadi, Google Gemini ya. Nah, AI yang punyanya si Gemini. Anda bisa buka Google, ketik Google Gemini kayak gini ya. Nanti akan diarahkan ke sini, ya login pakai akun Google nanti jadinya kayak gini. Oke, kita paste di sini. Oke, kita enter. Nah, ini membuat analisa bisnis dari konveksi batik ya. Oke, manfaat fungsional baju batik khas Pekalongan di industri konveksi dan garmen. Oke, pakaian serbaguna, nyaman dipakai. Oke, untuk pria dan wanita, kantor dan sekolah, kualitas, manfaat emosional. Kalau fungsional itu mungkin lebih yang ke terukur ya, manfaat yang terukur. Kalau emosional itu manfaat yang tidak terukur, sama-sama manfaat ya. Keragaman budaya Pekalongan ya, oke. Meningkatkan rasa persatuan, oke. Analisis keunggulan dari sisi motifnya, variasi produknya, oke. Kesesuaian kebutuhan pelanggan. Pelanggan marketnya kita siapa aja, pelanggan yang mencari pakaian berkualitas, pelanggan yang ingin pakaian yang nyaman, oke. Rekomendasi, oke. Batik Pekalongan dibuat menggunakan pewarna alami. Proses pembuatan yang tradisional segala macam. Nah, oke, baik dari sini ada perintah lanjutan atau prompt lanjutan yang saya siapkan di sini. Oke. Dari data di atas bantu saya membuat target audiens yang cocok. Nah, ini lebih ke marketnya nanti ya. Nah, ini oke. Dari data di atas bantu saya membuat target audiens yang cocok dan dapat memahami kebutuhan dan minat mereka seperti usia, lokasi, minat, atau kebiasaan beli. Oke. Saya tambahkan lagi mungkin sosial media yang digunakan mungkin ya. Oke, kayak gini ya. Jadi mereka medsosnya itu pakai apa aja nanti. Oke, kita paste di sini. Nah, untuk produk yang sama, chatnya tinggal meneruskan di sini saja. Kita enter di sini. Oke, nah nanti kita juga bisa suruh dia buat ide konten, suruh dia bikin dan sebagainya gitu ya. Nah, target usia, oke. Target audiens yang cocok, oke. Usia 25 sampai 55 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, pekerjaan, pendidikan, lokasi seluruh Indonesia, kebiasaan membeli online, media sosial yang digunakan, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube ya. Oke. Tips menjangkau target audiens. Oke. Nah, ini bisa Anda share ke karyawannya, mungkin share ke teman-temannya. Oke, bisa dibagikan. Nah, ini ada tombol anunya, linknya ya. Ini masih lemot, saya skip aja. Nah, ini dari sini bisa kita mau jadikan ide konten misalkan. Perintahnya kayak ada di sini, saya siapkan juga di modul. Ya, dari data tersebut di atas, buatkan saya kalender konten untuk target marketnya usia berapa tadi misalkan. Nah, gini. Untuk target market, misalkan pria atau wanita yang mau ditargetkan. Misalkan
wanita usia berapa? Misalkan wanita usia 30 misalkan. Sesuai marketnya. Usia 30 katakanlah gitu ya. Untuk 1 minggu misalkan. Untuk 30 hari katakan ya. 30 hari mau seminggu tidak ada masalah. Oke, saya enter dulu. Nah, dari sini kita bisa minta dia bikin ide kontennya. Tuh ada gambarnya juga. Oh iya iya. Ada gambarnya dia buatin ya. Tapi ada sumbernya. Oke, hari pertama sarannya dia posting foto baju batik khas Pekalongan. Oke. Hari kedua buat short atau video pendek. Hari ketiga tips merawat baju batik. Hari keempat giveaway. Hari kelima sampai semuanya dibuatin agenda sama dia. Oke. Misalkan marketnya kita ganti boleh nggak Pak? Boleh misalkan. Oke, dari data di atas buatkan saya kalender konten untuk target market misalkan wanita ya, pria ya, pria, pria usia berapa misalkan? 40 tahun. Nah, untuk 30 hari. Saya misalkan 7 hari ya. Oke. 30 hari ini hanya angka bisa Anda revisi. Oke. Platformnya Instagram, Facebook, dan LinkedIn. 40 tahun profesional. Oke, hari satu mengenai kesadaran diri. Hari kedua menampilkan gaya fashion batik. Oke. Hari ketiga mendekatkan manfaat. Oke, hari keempat menawarkan promo. Hari kelima interaksi. Hari keenam loyalitas. Hari ketujuh. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan AI. Intinya AI ini bisa menggunakan bisa apa namanya membuat ide buat kita ya gitu ya. Oke, baik. Untuk berikutnya lebih ke Pirana Masjid ya. Untuk AI mungkin lengkapnya mungkin kita ketemu di kelas ya. Baik, berikutnya untuk Pirana Masjid ini saya tidak mewajibkan, cuman kan karena ada biaya dan ada spesifikasi tertentu ya. Tapi untuk free trialnya saya gratis nanti ya free trialnya. Tapi ada spesifikasi tertentu. Nanti Windows-nya harus 10, RAM-nya minimal harus 8, internetnya harus stabil gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, cek RAM dan Windows ini ada di mana, Pak? Misalkan Anda buka ini, folder ini ya. Oke, klik di sini, di PC ini ya. Klik kanan, properties. Oke, di komputer saya ini RAM-nya ada 16 GB. Tapi di situ tadi kan minimalnya minimal minimal 8 ya. Kalau lebih bagus terus Windows-nya 10 64 bit ini ya. Ini Windows 10. Nah, oke. Berarti komputer saya ini memenuhi syarat. Tapi kalau komputer yang tidak memenuhi syarat juga tidak apa-apa, Anda posting secara manual nanti kalau ada rezeki mungkin di komputer nanti. Saya sarankan ini pakai komputer ya, tapi karena mau dijalankan secara stok kayak gini kan saya tunjukkan punya saya nih gini. Nah, ini misalkan saya tinggal tidur pun tidak masalah, ini kan robotnya lagi berjalan. Lah, buat yang nggak tahu Piranha Masjid itu apa, saya jelaskan sekilas ya. Piranha Masjid itu adalah robot posting otomatis untuk media postingnya Google. Nah, kenapa harus Piranha Masjid? Nah, bisa jalan 24 jam non-stop. Bisa posting ratusan post per hari. Oke. Bisa multitasking. Multitasking itu posting banyak media dalam satu waktu. Ini misalkan saya menjalankan WordPress. Kemudian nanti saya menjalankan lagi mungkin carousel. Menjalankan lagi carousel mungkin ya. Oke, ini saya contoh ya. Kita lihat sekilas ya. Ini coba tangan saya di kamera, dia bisa posting sendiri tanpa harus kita pantengin terus ya. Nah, ini tangan saya di kamera, ini di komputer lagi posting sendiri. Kita amati sejenak ya. Oke, gambarnya dia posting sendiri karena Anda lihat di bawah itu. Nah, ini per tahunnya ada biaya sekitar berapa nih? 500 ribuan kalau tidak berubah harganya. Kalau Anda minat juga silahkan, kalau enggak juga saya tidak memaksa, juga apa namanya ini hanya fasilitas saja. Nah, ini judulnya dia isi sendiri, ini tangan saya di kamera ya, saya tidak mengetik keyboardnya. Nah,
Ini nanti datanya, tinggal kita siapkan gambarnya, kita siapkan judulnya. Nah ini harganya juga segala macam nanti. Oke, deskripsinya. Oke, dan segala macam nanti. Nanti di kelas juga akan saya perkenalkan aplikasi ini ya. Nah, ini posting sendiri ya, tanpa saya pegang keyboardnya ya. Oke. Nah, harapannya ketika kita posting sendiri ini kita bisa fokus ke hal yang lain, mungkin ngurusin tim, ngurusin bisnis yang lain mungkin ya. Jadi datanya kita bisa input. Nah, contoh kayak gini. Saya kasih contoh deh. Misalkan ini saya stop dulu robotnya. Mana tadi ya? Nah, stop dulu robotnya. Stop, stop, stop. Nah, ini bisa jalan berapa media sekaligus. Oke, saya stop dulu robotnya. Baik, langkah-langkahnya bagaimana Pak? Langkah-langkahnya. Ini kan ada script. Saya jelaskan nanti. Ya. Bahan postingan. Nah, ini bahan postingan ada gambar, ada deskripsi, ada judul, ada email. Nah, oke, cara postingnya. Nah, tinggal disiapkan. Ini saya langsung demo aja ya, cara postingnya ya. Oke, pertama tambahkan cookie-nya dulu. Cookie itu apa? Cookie itu akunnya kita. Jadi akun kita itu kita akun mediumnya, akun karuselnya kita kenalkan di cookie generator seperti ini ya. Oke, misalkan saya mau posting di media medium tadi. Link mediumnya dicantumkan di sini ya. Misalkan saya tadi mana ya? Oke, ini gini. Link mediumnya ini ya, kita cantumkan di sini. Kita cantumkan di cookie generator seperti ini. Oke, terus nama ini misalkan saya kasih media. Misalkan produknya misalkan batik Pekalongan gitu ya. Contoh aja kalau mau jualan batik, karena ini contoh saja. Batik Pekalongan 1, batik Pekalongan 2, nanti kita bisa bikin banyak. Kemudian klik run servernya. Intinya kalau di tahap cookie generator ini, kita mengenalkan akun kita ke Grafana ya. Run server, oke. Nah, terus di tab baru saya buka akun saya yang medium tadi ya. Buka tadi misalkan saya bikin akun di sini. Ini ya. Nah, emailnya ini pun bisa Anda beli di Shopee nanti emailnya. Kalau misalkan, Pak saya emailnya terbatas. Nah, email ada di Shopee, jual email murah-murah itu buat main ginian itu bisa nanti ya. Ini saya buat akun dulu, get start ya, tadi ya, with Google. Bentar dulu ya, kita paste di sini. Next, show password ini ya. Oke, oke. Next, lanjutkan. Nah, ini sedang membuat akun ya. Rizky Pahlawan misalkan, saya kasih misalkan batik Pekalongan ya buat contoh ya. Grab account produsen. Grab account, terus kasih hanya kayak kata apa namanya. Ini di Aura aja nama apa, ini cuma formalitas. Grab free account, terus nah ini kan udah login ya. Kita setting akunnya dulu, profilnya, edit profile, terus ini. Nah ini nanti akan saya demokan di kelas nanti ya. Nanti bisa teman-teman bisa belajar juga langsung di laptopnya. Untuk trialnya gratis selama 1 bulan. Setelah itu mau lanjut, oh enggak juga tidak ada masalah, tidak ada masalah gitu. Tadi gambarnya yang batik tadi saya contoh saja. Ini open, oke. Ini view-nya saya samakan saja. Oke, seperti ini ya. Nah, cukup kalau sudah login seperti ini, kemudian klik done tadi ya. Klik done. Oke, kemudian di refresh atau reload app ini ya.
Nah, cookie-nya, cookie itu tadi akun kita ya. Ada medium, nah ini medium, nah ini medium batik Pekalongan ini. Nah, berikutnya tinggal kita siapin CSV. CSV itu apa Pak? CSV itu data posting. Nah, CSV itu singkatnya data posting. Nah, seperti ini ya. Saya contohkan misalkan yang sudah ada aja ya, misalkan kayak gini punya saya kan jualan yang madu. Saya contohkan dulu, nanti diubah sendiri dengan produknya masing-masing. Nah, ini CSV itu kayak gini. Nah, kayak gini data posting, misalkan ini medium ya. Ini contoh aja. Saya share ini medium, medium Pekalongan misalkan, contoh saja. Nah, mana? Ah, ini contoh, oke. Medium Pekalongan ini. Jadi kita siapin datanya dulu. Nah, oke. Dari sisi judulnya, terus deskripsinya, terus gambarnya, kata kuncinya ya. Ini gambar. Gambar itu nanti kita taruh folder media seperti ini, ya. Taruh folder media. Nah, terus nama filenya nanti kita rekap atau kita copy, terus ditaruh di anunya tadi. Ditaruh di kolomnya Excel tadi ya. Nah, seperti ini nanti ya. Oke, contoh ya, contoh nanti selengkapnya akan saya jelaskan di kelas. Ini saya coba run dulu robotnya gitu. Kita tutup dulu. Intinya kalau lagi ini refresh dulu atau reload app, scriptnya itu media postingnya, ya, contoh pakai medium tadi gitu. Nah, medium ini, oke, cookie-nya yang barusan dibikin tadi ya, medium berarti Pekalongan tadi ya. Oh ya, ini medium berarti Pekalongan. Delay antar postingan ini jarak antar postingan sekitar 6 detik, bisa dilamakan, bisa dicepatkan, tidak ada masalah. Standarnya 6, bisa bisa dibikin 100, bisa dibikin 700 ya. CSV-nya medium berarti medium Pekalongan tadi ya. Medium Pekalongan. Mana tadi ya? Nah, ini terus di at least. Oke. Terus di ini ya, medium, robot medium, medium akunnya atau kukinya Batik Pekalongan. Ini terus kayak saya run ya. Oke, kita lihat responnya. Ini tangan saya tunjukkan ke kamera karena ini akan posting dengan sendirinya. Nah, ini akunnya sudah kecil. Selengkapnya akan kita bahas di kelas nanti. Saya sukanya kalau di Piranha Mas Put itu bisa multitasking. Multitasking itu apa? Bisa menjalankan banyak media sekaligus sesuai dengan kapasitas RAM-nya kita, nggih. Ini kalau RAM saya 16 jadi bisa banyak media, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, belasan akun ya. Nah, ini dia lagi posting ya, robotnya ini. Dengan catatan internetnya lancar nggih. Internetnya lancar, terus RAM-nya juga. Oke, baik. Berikutnya ada fitur apa lagi di Piranha Mas? Ada fitur cookie, apa tadi? Membuat 1000 gambar. Oke. Tadi ya, manfaatnya sudah saya cantumkan di sini. Ini sambil lalu dia posting ya. Nah, ini ya. Posting sendiri ya, tanpa saya kendalikan ya. Nah, gitu. Jadi menggunakan robot ini, ada robot, ada AI itu sangat mempermudah pekerjaan kita. Nah, ini lagi posting sendiri robotnya tanpa saya anukan ya, tanpa saya ketik. Nah, nanti, nah gambarnya, nah fitur gambar itu gini, enaknya kalau di Piranha Mas itu ada fitur ini ya, folder and tools, ini banyak fiturnya sekali. Ini saya contohkan auto framer. Auto framer itu membuat 1000 gambar sekaligus dalam sekali klik. Kita kasih contoh ya. Oke. Nah, ini ada banyak template ya. Bisa nanti juga bisa dimanfaatkan buat main Facebook Marketplace ya. Nah, gambarnya kita sisipkan di sini ya. Kita jadikan sebagai background. Klik kanan,
format background. Oke, digeser dulu ininya. Ntar. Oke, kita jadikan gambar kita ini sebagai background. Oke, insert from file, terus mana gambar batiknya tadi? Oke. Ini mungkin ya, insert dulu. Nah, ini misalkan ya. Kemudian apply to all. Klik. Nah, ini sudah menjadi, ini kan slide-nya ada 1000 slide ya. Oke. Nah, ini intinya gambarnya sama, cuman beda di watermark. Ada yang flash sale, ada yang model begini, ada yang model begini gitu ya. Sama dia dibuatin sampai 1000 gambar. Gitu nggih. Oke, baik berikutnya kita save as menjadi JPG ya. Save as, desktop aja buat contoh aja. Baju batik Pekalongan. Gambar, kasih gambar. Sama dia dibikinin 1000. Jangan lupa formatnya JPG atau PNG sama aja. Oke, kita save. Kemudian all slide. Nah, ini salah satu fitur kelebihan yang Grana Masud. Kita bisa membuat 1000 gambar sekaligus dalam satu kali klik. Klik jebret langsung nanti buat gambar gitu ya. Oke, kita cek ini ya. Saya folder di desktop ini ya. Oh, mana ya? Bentar ya. Nah, ini dibuatin sampai 1000 gambar dengan watermark yang berbeda-beda. Ya, promo, flash style, segala macam. Nah, nanti gambarnya ini nanti kita over ke folder medianya Kirana Masbut tadi ya. Karena kalau tidak ditaruh folder media, si robotnya nggak bisa manggil gambar, nggak bisa ngupload gambarnya ini. Nah, ini folder media. Oke, berikutnya ditaruh di paste di sini ya, gambarnya tadi. Terus namanya di copy, namanya ini ya, di copy, copy file name. Ada namanya copy file name. Nanti ada, saya ajarkan juga di kelas nanti. Namanya di copy, terus ditaruh data CSV-nya tadi. CSV itu data postingnya tadi ya. Terus berikutnya tinggal di run. Run tadi ya. Nah, ini sudah jalan sekian postingan ya. Ini posting sendiri. Selama internetnya, selama nggak mati lampu ya. Kalau mati lampu ya, tinggal buka ulang Kirana Masbutnya, tinggal klik tadi dashboardnya, klik run itu kalau mati lampu ya. Kalau ya ini saya jalankan 5 media sekaligus ya. Tadi 1, 2, 3, terus 4 ya ini ya. 2, 3, 4, 5. Ini saya langsung run 5 media sekaligus. Terus berikutnya kelebihan dari si Kirana Masbut ini, kita bisa bisa bikin 7.000 artikel. 7.000 artikel tadi ya. Oke. Contoh tadi ya. Tadi mana ya? Ya. Oh, kita bikin aja. Ada namanya artikel generator. Nah, folder and tools diklik, ada namanya artikel generator. Nah, ini bisa bikin 7.000 artikel. Nah, tenang. Ini juga ada forum untuk bimbingannya nanti. Ya. Ini saya ke dulu. Iran mas.com. Oke, ini misalkan khas Pekalongan, kata basisnya misalkan khas Pekalongan gitu misalkan. Cara nanti, oke, nomor HP-nya misalkan nomor HP ya. Ini karena sudah ada nolnya berarti tanpa nol ya. Langsung nomor HP-nya saja tanpa strip karena ada ya. Oke, kalimat promonya bisa dari ChatGPT-nya tadi ya. Copy aja. Mana tadi nih? Bisa dari Word-nya tadi, ini Word-nya saya hilang nanti. Dari ChatGPT-nya aja. Kok udah ini misalkan ya. Saya copy semua dari ChatGPT-nya, paste di kolomnya artikel tadi ya. Ini yang dibersihkan dulu. Oke, kita paste di sininya. Nah, seperti ini ya. Terus kata kunci. Kata kuncinya ini tadi produsen
Baju batik Pekalongan ya. Nah, ini generate 7.000 artikel. Klik. Nah, sama dia dibikinin 7.000 artikel. Nah, ini saya ketik 7.000 artikel batik. Oke, saya simpan di desktop aja nanti. Atau nanti Anda buatkan folder sendiri kalau tidak. Ini contoh tutorial saja dan CSV file. Oke, save. Nah, ini nanti akan tampilannya seperti ini ya. Ini ngelinknya ke sini juga nanti buat main robotnya itu. Nah, ini di kolom B biasanya. Oke, ini ya 7.000 artikel. Kalau Anda klik di sini, ini ada 7.000 artikel. Nah, membedakannya di mana? Oke, kita buka Notepad dulu ya. Kita bedakan artikel satu dengan artikel yang tadi. Oke, misalkan ini kalau Anda copy, paste di Notepad, ini artikel sebenarnya yang kolom ini. Cuman sama dia dijadikan baris gitu. Nanti buat main robotnya itu ya. Paste, oke. Nah, ini jadi artikel 7.000. Artikelnya mungkin sama ya, tetapi awalannya ini berbeda dan hashtagnya ini juga berbeda-beda. Hashtagnya di bawahnya, gitu ya. Sama, ini saya kasih pembatas ya biar beda. Ini artikel pertama ya. Kemudian kita random mungkin artikel ke 10 atau 20, ini artikel ke 70 ya. Bedakannya di mana sih? Oke, di Notepad tadi. Isian artikelnya sama, cuman anunya berbeda di awalannya gitu ya. Nah ini produsen baju batik Pekalongan Wijaya Kusuma. Ada mungkin kecamatan-kecamatan gitu ya. Sama dia sekaligus dibuatin 7.000 artikel. Ada fiturnya banyak sekali ya. Nanti kita bisa bahas di kelas, di kelas. Nah, sekali lagi ini tidak saya wajibkan, tetapi hanya memberikan edukasi saja. Kalau mau beli info enggak juga tidak ada masalah. Kalau mau posting secara manual juga silakan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh baik, berikutnya tentang anak magang mungkin ya. Oh, kenapa Pak kok pakai harus anak magang? Oke, tim digital marketing itu saya ringkaskan menjadi 3 tim ya. Ada tim posting, posting-posting, ada CS, CS itu mungkin bagian jawabi pertanyaan yang masuk, WA yang masuk mungkin. Nah, terus bagian bungkus-bungkus paketnya. Oke, untuk anak magang ini bisa menjadi tim posting, gitu nih. Nah, kenapa kok anak magang ya? Sederhananya gratis gitu ya pakai anak magang. Dan ketika si anak magang ini kompeten, bisa kita tarik menjadi karyawan. Harapannya seperti itu ya. Jadi seakan-akan magang ini menjadi UJT atau training atau mungkin training jadi seleksi menjadi karyawan kita gitu. Oke, contoh suratnya ada 2 cara yang saya share juga di tutorial saya di channel yang ini ya. Ada 2 cara. Nah ini bisa posting di Google kayak gini ya. Tempat magang di Pekalongan. Oke. Nah, kayak gini, Anda bisa bikin iklan seperti ini. Nah, harapannya anak-anak SMK, anak-anak mahasiswa itu mengetikkan di Google dan menemukan iklan Anda gitu ya. Nah, gini. Contohnya seperti ini kurang lebih. Nah, atau mungkin mendatangi sekolahnya, mendatangi kampusnya dengan surat yang sudah saya contohkan tadi ya. Oh, ini anunya. Gambarnya udah jadi yang 1.000 tadi. Oh, udah 1.000 slide. Oke, banyak sekali di sini. Nah, ini menjadi 1.000 gambar tadi. Oke, ke topik berikut tadi ya, yang ada tadi. Ada surat magangnya tadi, nggih. Saya contohkan tadi, misalkan modul workshop. Nah, ini ada SMK, ada kampus. Nah, nanti dua-duanya Anda buka, misalkan kopnya ini ada ganti brand Anda, atau mungkin profil Anda, terus jurusan kampusnya, mungkin ya kampus. Oke, terus ya ini tinggal di anu aja. Ini nama Anda, ya. Terus profil kedua ini bisa, ini kan saya pakai profil saya, Anda bisa pakai profil bisnisnya atau profil produknya. Cara bikin company profile nanti mungkin saya ketemu di kelas, kita ajarkan juga. Oke, di sini kayak ini menyediakan tempat
magang. Kayak gini juga. Pak saya kan cuma rumah, ya nggak apa-apa. Saya juga magangnya sampai sekarang di rumah, cuma 5 orang gitu ya. Nah ini misalkan kepada yang terhormat kepala SMA yang ada 7 gitu ya. Cara sederhananya buka Google Maps kayak gini. Google biasa deh, ketik di sini SMK terdekat. Oke, lihat maps-nya ya. Oke, terdekat dari lokasi saya di sini ada SMK Al-Khairiyah, Miftahul Ulum. Nah, ini saya datangi satu SMK Kesehatan, SMK PGRI, SMK 2, SMK 1. Nah, ini saya buatkan surat masing-masing. Nah, nanti saya buatkan surat di sini, nama SMK-nya. Lah, ini materi yang diajarkan mungkin nanti. Mungkin kalau misalkan Anda dapat anak magang terus bingung mau diapain ya, undang saya ke Zoom atau Google Meet-nya Anda, nanti saya kasih tugas mereka. Kita cari. Simple aja. Oke, fasilitas yang disediakan, kapasitas 5 orang. Saya sekarang di ruang tamu, anak magang kumpul di ruang tamu, saya kasih tugasnya, tugas posting. Jadi yang posting itu mereka, posting di sini ada. WiFi, kalau belum ada WiFi nggak usah digunakan aja. Oke, sekian ya. Kopnya ini tinggal diubah saja. Oke. Titik-titik batik. Oke. Baik, berikutnya termasuk juga kopnya juga saya siapkan di sini. Oh, amplopnya ini. Amplop. Nah, ini amplopnya tinggal diubah saja. Simpel, oke? Oke, sampai ketemu di kelas di tanggal 1 sampai 2, oke. Jadi teman-teman, makasih banyak atas perhatiannya. Saya harap Anda nonton materi ini dulu guys sebelum masuk kelas. Iya, mana prosedurnya? Oke. 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 Sampai ketemu di kelas tanggal 1 sampai 2 Juni 2024, oke. Di tempat ini Jalan Lesehan Rizik ini ya, yang disiapkan sama panitia. Mungkin kalau tidak ada perubahan tempat ya. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Malamnya kalau mau ngopi lagi, monggo. Nah, saya akan bermalam di sana selama 3 sampai 4 harian nanti. Oke, terima kasih banyak buat panitia, terima kasih banyak buat peserta yang sudah mendaftar, dan juga Anda yang belum daftar masih ada kesempatan, mungkin bisa sharing langsung dengan saya terkait dengan bisnisnya atau terkait dengan materi yang saya sampaikan nanti. Baik, cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan semoga bisnisnya Anda laris, lancar, berkah, dan sampai ketemu di kelas. Saya Rizky Palhawan, konsultan dan praktisi digital marketing. Senang bisa berbagi dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.